Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutrofin Solekah dari Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pandangan para pakar atau ahli tentang perkembangan kognitif. Yang pertama ada pandangan dari Vygotsky. Teori Vygotsky fokus pada aspek sosial yang menyatakan bahwa kecenderungan satu kebudayaan menentukan stimulus yang terjadi. Anak-anak menginternalisasikan satu aspek tertentu untuk mempertahankan dedikasinya pada kebudayaan yang spesifik. Vygotsky menunjukkan 4 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama ada berpikir nonverbal dan berbicara konseptual. Tahapan ini ada pada usia 2 tahun pertama, menunjukkan tidak ada hubungan antara berpikir dan berbicara. Tahap yang kedua ada memulai menyatukan antara berpikir dan berbicara. Di tahapan ini kira-kira usia 2 tahun. Anak-anak mulai menghubungkan apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia katakan. Benda-benda biasanya diberi nama dan diceritakannya pada orang lain. Tahapan yang ketiga ada berbicara egosentrik. Pada tahapan ini, pembicaraan anak-anak dimulai pada mengarahkan berpikir dan berperilaku. Anak-anak pada tahap ini mengumumkan apa yang akan mereka lakukan sebelum melakukannya. Anak-anak pada tahap ini berbicara dengan orang lain tentang apa yang sedang mereka lakukan. Yang keempat ada tahap berbicara egosentrik menjadi rahasia. Pembicaraan egosentrik rahasia secara bertahap berubah menjadi pembicaraan rahasia. Anak-anak mulai menggunakan pembicaraan rahasia dan singkatan tentang kegiatannya. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikatnya pembelajaran sosiokultural. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development mereka. Zone of proximal development adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat kemampuan perkembangan potensial yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding. Scaffolding adalah memberikan kepada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Di sini ada beberapa implikasi teori Vygotsky terhadap pengajaran. Yang pertama adalah menghadirkan tugas tantangan bagi siswa dalam kerangka pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada membantu siswa memperoleh konsep dasar berbagai disiplin akademik. Yang ketiga, scaffold usaha siswa. Nah, selanjutnya, mengkaji kemampuan siswa di bawah kondisi kerja yang bervariasi. Yang nomor 5, menyediakan kesempatan agar siswa terlibat dalam kegiatan yang jelas. Yang keenam, mengajukan aturan sendiri dalam siswa dengan mengajar mereka untuk membicarakan mereka sendiri melalui situasi sosial. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk bermain kepada siswa. Nah, bagaimana menggunakan teori Vygotsky dalam pengajaran?
Nah, di sini Vygotsky menjabarkan implikasi utama teori pembelajaran, yaitu yang pertama, menghendaki setting kelas kooperatif, sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing zone of promax development mereka. Nomor 2, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan scaffolding. Jadi, teori belajar Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial, sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, karena dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antar siswa dengan guru, dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Teori yang selanjutnya dari Alfred Binet. Potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Nah, di sini menurut Alfred Binet ada 3 aspek kemampuan dalam intelijensi. Yang pertama ada konsentrasi, yaitu kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua ada adaptasi, yaitu kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi masalah. Yang ketiga ada bersikap kritis, yaitu kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Pandangan yang selanjutnya dari Carl Witherington. Intelijensi merupakan kesempatan bertindak sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan-kemampuan atau kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilihat di slide. Ada 5 poin di situ dari pandangan Carl Witherington. Pandangan yang selanjutnya dari Cameron dan Barley. Mereka berpendapat bahwa aktivitas kognitif akan sangat bergantung pada kemampuan berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan, karena bahasa adalah alat berpikir, di mana dalam berpikir menggunakan pikiran atau kognitif. Teori yang selanjutnya dari Guilford. Guilford mengemukakan suatu model struktur intelektual yang dapat digambarkan sebagai suatu kubus yang terdiri dari 3 dimensi intelektual. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Nah, berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada operasi atau proses. Operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir konvergen, dan penilaian. Yang ketiga ada konten atau materi. Di sini menunjukkan macam materi yang digunakan terdiri dari 4 kategori, yaitu figural, simbolik, semantik, behavioral. Yang ketiga ada produk yang merupakan hasil dari proses dan materi yang terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Pandangan yang selanjutnya dari Sternberg. Nah, di sini Sternberg mengemukakan 5 komponen kognitif, yaitu yang pertama ada metakomponen. Di sini merupakan proses kendali yang lebih tinggi tingkatnya yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Yang kedua ada komponen penampilan, merupakan proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusan bersama yang dipilih oleh metakomponen. Yang ketiga ada komponen pencapaian, yaitu proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru. Yang keempat ada komponen ingatan, yaitu proses terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Yang terakhir ada komponen alih terap, yaitu proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari satu situasi ke situasi yang lain. Pandangan yang selanjutnya dari Renzulli.
Di situ bisa dilihat bagaimana pendapat atau teori yang dikemukakan oleh Renzulli. Dan slide selanjutnya ada teori dari John Locke dan Herbart. Di situ sudah jelas mengenai teori dari pakar tersebut. Nah, selanjutnya ada teori dari Waage. Di situ juga bisa dilihat mengenai pemaparan dari teorinya. Nah, kemudian teori yang selanjutnya ada teori dari Galtons. Di situ juga sudah tertera teori dari Galtons, yaitu keunggulan kognitif seseorang tercermin dalam keunggulan kekuatan fisiknya. Misalnya ukuran bentuk kepala, genggaman tangan, dan lain-lain. Nah, selain itu, Galton juga menghubungkan kecerdasan intelektual dengan struktur analisis otak. Teori yang selanjutnya dari Gagne. Di situ Gagne mengemukakan bahwa kognitif adalah kemampuan membedakan atau diskriminasi konseptual yang real, membuat definisi-definisi, merumuskan peraturan berdasarkan dalil-dalil, dan bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak, yaitu cepat lambatnya individu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Teori yang selanjutnya dari Williams. Williams mengemukakan ciri-ciri perilaku kognitif. Yang pertama ada berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan. Yang kedua ada berpikir luas, yaitu menghasilkan gagasan yang beragam. Yang ketiga ada berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau beda dari yang lain. Yang keempat ada berpikir terperinci, yaitu mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan memperluas suatu gagasan. Yang selanjutnya ada teori dari Jerome Brunner. Di situ bisa dilihat bagaimana perkembangan atau teori dari Jerome Brunner mengenai perkembangan kognitif. Yang selanjutnya ada pandangan dari Anita E. Woolfolk. Di situ bisa dilihat teori dari beliau. Dia mengemukakan bahwa kognitif merupakan suatu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, yang terakhir ada teori dari Raymond Cattell. Nah, di sini Raymond Cattell dan kawan-kawan mengklasifikasikan kognitif ke dalam dua kategori, yaitu fluid intelligence adalah tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Teori yang kedua atau klasifikasi yang kedua ada crystallized intelligence. Adalah keterampilan atau kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah pikiran-pikiran yang merupakan bagian dari proses berpikirnya otak. Bagian tersebut digunakan untuk proses pengakuan, mencari sebab akibat, proses mengetahui dan memahami. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pandangan para pakar atau ahli mengenai perkembangan kognitif. Cukup sekian, saya Adinda Mutrofin. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.